Sobat beriman, bayangkan sebuah perjalanan panjang, ribuan tahun yang lalu ketika dunia Islam dipenuhi para pencari ilmu. Di antara mereka, ada seorang pemuda dengan kecerdasan yang melampaui usianya. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lelaki yang kelak menjadi salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah umat Islam. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Sejak kecil, hidupnya jauh dari kemewahan. Ia tumbuh yatim, diasuh ibunya yang penuh kesabaran. Namun dari keluarga yang sederhana itulah lahir pribadi yang cinta ilmu luar biasa. Dalam usia 7 tahun, ia telah menghafal Al-Quran. Tak lama kemudian, ia menghafal kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik. Sebelum usia baligh, ibunya melihat bakat itu, lalu mengirim Syafi'i kecil ke Makkah. Di kota suci itulah kecerdasannya mulai bersinar. Ia belajar bahasa Arab langsung dari suku-suku Badui, menyempurnakan kefasihan bahasa yang kelak menjadi ciri khas fatwa dan tulisannya. Tapi perjalanan ilmu Imam Syafi'i tak berhenti di satu kota. Ia menempuh perjalanan jauh ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Di hadapan gurunya itu, Syafi'i muda menunjukkan kecerdasan luar biasa, tajam, teratur, cepat memahami, namun tetap santun dan penuh adab. Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ke Irak. Di sana, ia mempelajari mazhab Hanafi, mazhab yang saat itu berkembang pesat. Di titik inilah, kecerdasannya memainkan peran penting. Ia memadukan metode para ulama sebelumnya, membangun fondasi baru bagi ilmu fiqih, dan merumuskan kaidah-kaidah usul fiqih secara sistematis. Ketika banyak ulama terpaku pada tradisi masing-masing, Imam Syafi'i menghadirkan sebuah keseimbangan antara teks dan logika, antara nas dan akal, antara kehati-hatian dan kemudahan. Inilah yang membuat mazhab Syafi'i diterima luas, dari Mesir hingga Nusantara, dari Yaman hingga Asia Tenggara. Di Mesir, ia menulis Ar-Risalah, karya monumental yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam usul fiqih. Ia menulis dengan bahasa yang begitu indah, tajam, dan jernih. Sebuah gaya penulisan yang membuatnya dijuluki syair fi antara ulama, penyairnya para ilmuwan. Namun di balik kejeniusannya, Imam Syafi'i tetap rendah hati. Ia pernah berkata, "Pendapatku benar, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin benar." Inilah adab seorang ilmuwan sejati. Kuat dalam argumentasi, tapi lembut dalam hati. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Tetapi ajarannya tidak pernah mati. Mazhabnya menjadi bagian dari kehidupan jutaan muslim di dunia. Dari masjid, pesantren, hingga peradaban Nusantara. Dan hari ini, lebih dari 1200 tahun setelah beliau berpulang, dunia masih mengenalnya sebagai ilmuwan fiqih visioner, penjelajah ilmu, dan penyebar ajaran Islam yang mendalam, namun tetap lembut dan penuh hikmah. Kisah Imam Syafi'i adalah pengingat bahwa ilmu, jika digenggam dengan ikhlas, mampu mengubah peradaban,